Halo semuanya, selamat datang di El Kasus. Gimana keadaan kalian hari ini? Sing kerja, sing kesel, sing lagi patah hati, sing lagi sumpek mikir kebutuhan dan lain-lain. Tak dungani semoga semua baik-baik saja, rek. Amin. Ya meskipun rodok nyesek ya. Dan kali ini El Kasus akan membahas sebuah kasus yang sangat sadis, di mana ada menantu perempuan yang tega menghabisi ibu mertuanya sendiri di Kendari, Sulawesi Tenggara. Ini sih pasti serem, rek. Tapi sebelum itu aja lali subscribe, dan subscribe itu gratis, tinggal pencet di pojokan iku, rek. Dan gak usah basa-basi mana ya, siapkan makanan, cemilan, golek tempat sing penak, santai. Dan gimana kronologi dan apa motif kasus penghabisan ini? Berikut ini adalah ceritanya. Perempuan yang menghabisi mertuanya ini bernama Novi Damayanti, umur 24 tahun. Korbannya yang sekaligus mertuanya yaitu bernama Ibu Mirna, umur 51 tahun. Dan ada satu orang lagi yaitu sebagai pelaku berinisial CM, 21 tahun. Kasus ini bermula pada saat Novi mengajak ibu mertua untuk berbelanja di Kendari pada hari Minggu tanggal 7 April 2024, yaitu tepatnya pukul 8 pagi. Mereka ini hanya keluar berdua, sedangkan suaminya dan anaknya itu ditinggal dan nggak diajak. Jenenge ditinggal yo, pasti nggak diajak. Saat pelaku dan korban itu berangkat menuju kota Kendari, mereka ini menggunakan mobil dan berangkat dari rumahnya yang berada di Kecamatan Sumpara, Kabupaten Konawe. Nah, pada saat ke Kendari, mereka itu sempat mampir sebentar di Pasar Andonuhu untuk belanja kebutuhan dapur. Setelah dari pasar, mereka ini tuh mengarah ke bundaran dekat RSUD Kota Kendari. Karena mereka mau menuju ke salah satu pusat perbelanjaan di Kota Kendari. Dan setelah itu, pelaku dan korban itu mengarah lagi ke Indro Grosir untuk membeli kebutuhan-kebutuhan lainnya lah ya. Nah, setelah hal ini terjadi, kejanggalan mulai terlihat ketika pelaku sebagai pengemudinya itu memutari bundaran Citraland beberapa kali. Hingga pada akhirnya pelaku itu membawa mobilnya ke arah komplek kantor DPRD Kota Kendari, yaitu tepatnya di Jalan Madusila, Kecamatan Powasia, yaitu sekitar pukul 2:30 sore. Dan gak lama dari itu, gak jauh dari kantor itu ada pelaku laki-laki yang tentunya sudah menunggu mobilnya, yaitu berinisial CM, umur 21 tahun. Dan setelah mencegat mobil pelaku, akhirnya pelaku CM masuk mobil, di mana posisi laki-laki ini tuh berada di belakang korban pas. Nah, disinilah aksi kejahatan itu dilakukan. Pelaku CM ini langsung menalikan gulu korban yang ada di depannya, dan gak hanya menali itu aja, tapi pelaku juga sudah menyiapkan pisau, dan lalu pelaku ini tuh mencerot-cerotkan ke gulu korban beberapa kali. Setelah kejadian ini selesai, sekarang giliran Novi yang mempermainkan dramanya, di mana Novi ini langsung melaporkan kejadian itu di Polsek Powasia dan mengaku menjadi korban begal. Saat bercerita, Novi mengaku mobilnya itu dihentikan oleh pelaku CM yang mengatakan bahwa mobilnya bocor. Ban mobilnya itu bocor. Saat Novi turun mengecek kondisi ban mobilnya, disitulah pelaku itu melukai mertuanya dan mengambil barang-barang berharganya. Nah, itu adalah sandiwara rencana dari Novi Damayanti itu. Terus kok bisa terbongkar kasusnya itu dari mana gitu kan ya? Inilah kebodohan yang tidak dipikirkan dalam rencananya. Namanya polisi kan pasti kalau misalkan mendapatkan laporan yang seperti ini, nggak mungkin kan dibiarin, apalagi sudah ada korbannya di depan mata lagi ya kan. Pasti langsung dicari lah pelakunya. Jadi singkat cerita, nggak lama dari itu polisi itu akhirnya menangkap eksekutor yang berinisial CM tadi, tepatnya pada tanggal 16 April 2024. Jadi CM ini ditangkap di salah satu perumahan yang nggak jauh dari rumah Novi. Nah, dari pengakuan CM ini, akhirnya fakta begal dan juga kekerasan itu ya hanya kedok untuk menghabisi mertuanya gitu kan ya. Dan yang bikin kaget lagi adalah bahwa CM ini tuh ternyata hanya suruhan bayaran dari Novi Damayanti. Sebenarnya rencana awal itu Novi itu meminta CM untuk membusur mertuanya. Ini goblok banget ya. Tapi CM itu mengatakan
kalau misalkan digusur kemungkinan besar masih hidup. Dan akhirnya ya CM ini tuh mengajukan atau menawarkan untuk langsung menghabisi ketika di dalam mobil. Ya itu rencana gitu kan ya. Dan sebelum ini terjadi, si Novi itu takut dan punya firasat bahwa ini akan ketahuan intinya. Tapi CM itu meyakinkan bahwa dia menghabisi mertuanya dengan memakai sarung tangan dengan tujuan menghilangkan sidik jari. Setelah sepakat, akhirnya si Novi memberikan DP 1,5 juta rupiah. Dan mereka melakukan perjanjian jika aksi ini berhasil, CM akan mendapatkan uang 75 juta dan uang 4 juta per bulan selama 3 tahun. Ya pantesan kan ya langsung dilakoni kan. Emang goblok aja sih. Nah, pasti di antara kalian bertanya-tanya kenapa Novi mempunyai pikiran menghabisi mertuanya. Apa motifnya gitu kan? Jadi selama hidup dengan mertuanya, Novi ini tuh merasa tidak dianggap oleh pihak keluarga suaminya sejak menikah 3 tahun lalu gitu. Dan Novi juga merasa dirinya itu dituduh tidak memperbolehkan suaminya ngasih uang ke ibunya sendiri. Nggak sampai di situ, Rek. Novi juga beberapa kali dituduh foya-foya, sehingga dari situlah suaminya itu nggak pernah ngasih uang ke keluarganya. Nah, akhirnya dari sinilah itu timbullah aksi kecil itu gitu loh. Tapi dari pihak suami yang berinisial IR itu yang nggak tinggal diam. Akhirnya IR selaku suami Novi itu membuka obrolan bahwa istrinya Novi ini nggak suka jika IR berkomunikasi dengan ibunya dan juga keluarganya. Dan IR juga mengungkapkan bahwa dirinya dan istrinya juga sering banget bertengkar. Jadi ya kita bisa lihat bahwa di dalam kasus ini tuh aku nggak berani untuk memihak salah satu, meskipun tindakan dari Novi ini salah, sudah pasti salah dan wajib dihukum. Tetapi kita tidak pernah tahu permasalahan yang sebenarnya itu apa gitu kan ya. Alhamdulillah. Dan ya kita doakan aja semoga kasus ini cepat selesai, dan maaf kalau misalkan ada yang kurang. Ya sekali lagi mungkin kalian bisa nambahin sendiri di bawah ini. Tapi gimana menurut kalian kalau misalkan kalian punya mertua yang tidak menganggap kalian gitu? Ya mungkin kalian punya cara lain gitu ya. Terus apa gitu sikap kalian itu gimana kalau seperti itu? Silahkan kalian komentar di bawah ini. Dan sekali lagi terima kasih buat kalian yang sudah nonton sampai habis. Terima kasih kalian sudah mendukung channel YouTubeku meskipun belum akeh, nggak masalah. Dukung terus dengan cara subscribe, Rek. Ayolah, cuma ngeklik di pojokan itu toh, Rek. Dan sekali lagi terima kasih buat kalian yang sudah nonton episodeku sampai entek. Doakan semoga YouTubeku lancar, jaya. Iya, ngono lah ya. Yowis lah, sampai jumpa di kasus. Mbak aku Elsaf. Dan gimana kronologi apa motif, dan disinilah ada kejanggalan gitu kan. Kejanggalan itu mulai terlihat itu di sini ketika pelaku itu sebagai pengemudinya kejanggalan mulai terlihat. Nah,